Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi shaykhina wanfa'na bi'ilmihi ya arhamar rahimin waghfir lahu wa liwalidina wal hadirina wal muslimina ajma'in. Qala al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim rahimahullahu ta'ala fi kitabih Kitabul Ashribah babu karahiyati syurbi qa'iman. وقال حدثنا هداب ابن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث وقال حدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر قول قتادة وقال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وقال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وقال حدثني عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستكي. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bab karahiyatu asyurbi qa'iman. Bab makruh minum sambil berdiri. Yani minum sambil berdiri hukumnya makruh. Hadis yang pertama dengan syaratnya kepada Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara 'an asy-syurbi qa'imah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang minum dalam keadaan berdiri. Hadis yang kedua masih dari Anas. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'ima. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum dalam keadaan berdiri. Qala Qatadah, lalu Qatadah
bertanya, yaitu perawi dari Anas. Faqulna, lalu kami bertanya, fal aklu, lantas kalau makan, faqala dzaka asyarru au akhbathu. Itu lebih buruk. Dalam riwayat ada katakan au atau, ada mengatakan wa dan. Yang mengatakan wa akhbathu, yaitu makan berdiri itu lebih buruk dan lebih keji. Yang pakai au atau lebih keji. Hadis yang ketiga, dengan jalurnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zajara 'an asy-syurbi qa'ima. Abi Sa'id Al-Khudri berarti sahabat yang lain meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum dalam keadaan berdiri. Jadi sudah dua sahabat, satu Anas, satu Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis berikutnya masih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syurbi qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang atau mencegah dari minum dalam keadaan berdiri. Kemudian dari Abi Hurairah, dengan sanadnya kepada Abi Hurairah, ya, atau sanadnya kepada Abu Ghatafan Al-Murri, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, Abu Ghatafan Al-Murri dia mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Tidak boleh ada sama sekali seseorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Faman nasya falyastaqi. Siapa yang lupa lalu dia minum berdiri, maka hendaklah dia memuntahkan. Kita lihat keterangan Imam Nawawi, ya, untuk menyambung pembahasan ini, ya, lebih baik kita baca bab berikutnya. Coba. Ahsanallahu ilaikum. Babun fi syurbi min zamzam qa'iman. وقال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وقال حدثنا شريج وقال حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحول وقال حدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل ابن سالم قال إسماعيل قال أخبرنا وقال اليعقوب قال حدثنا هشيم
قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وقال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم سمع شعبيا سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. وقال حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وقال حدثني محمد بن المثنى وقال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو. Nah, bab berikutnya adalah babun fi syurbi min zamzam qa'iman. Tentang minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Hadis yang pertama an Ibn Abbas qala saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba wa huwa qa'imun. Aku memberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam. Lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Riwayat yang kedua dan masih dari Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam min dalwin minha wa huwa qa'imun. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam dari ember yang ada padanya wa huwa qa'imun, dalam keadaan beliau berdiri. Kemudian yang ketiga, anna Rasulullah SAW syariba min zamzam wa huwa qa'imun. Bahwasanya Rasulullah SAW, kata Ibn Abbas, minum air zam-zam sementara beliau berdiri. Kemudian hadis Ibn Abbas qala saqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fashariba qa'iman wastasqa wa huwa 'inda al-bait. Aku memberi minum air zam-zam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia minum dalam keadaan berdiri. Beliau meminta air ketika berada di dekat Ka'bah. Dan hadis yang terakhir melalui Wahab bin Jarir kilahuma an Syu'bah dengan sanad yang sama. Dalam hadisnya fa'ataituhu bidalwin, lalu aku mendatanginya dengan membawa sebuah ember. Nah, kalau kita lihat bab yang pertama terdapat melarang minum sedang berdiri. Pada bab berikutnya Nabi SAW minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Di dalam Sahih Al-Bukhari, anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'ima.
Dalam Sahih Bukhari bahwasanya Ali minum sambil berdiri. Wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Lalu Ali mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang kalian melihatku melakukan. Lalu Imam Nawawi mengatakan, "I'lam anna hadhihi al-ahadith ashkala ma'naha 'ala ba'di al-ulama." Ketahuilah, kata Imam Nawawi, hadis-hadis tersebut maknanya menjadi problem bagi sebagian ulama. Yang sebagiannya mengatakan, ya, hadis yang pertama melarang sampai ada disuruh untuk memuntahkan. Sementara Nabi ketika minum air Zam-Zam berdiri. Lalu Imam Bukhari mencantumkan riwayat Ali minum berdiri. Lalu dia jelaskan bahwa aku melihat Rasulullah melakukan seperti apa yang aku lakukan. Karena ini menjadi problem bagi sebagian ulama, hatta qala fiha aqwalan batilah, sehingga sebagian dari mereka mengatakan perkataan-perkataan yang batil, ya, dalam menyikapi hadis-hadis ini. Wazada hatta tajasar warama an yudha'if ba'daha wadda'a fiha da'awi batilah la gharda laha fi dzikriha. Sehingga kata Imam Nawawi bahwa di antara mereka ada yang berani melontarkan untuk melemahkan sebagian dari riwayat dan mengutarakan opini-opini yang keliru. Namun tidak ada keperluan kita untuk mengungkapkan opini-opini tersebut. Wala wajha li isya'atil abatil wa ghalatat fi tafsir sunan. Tidak perlu untuk menyebarkan penafsiran-penafsiran yang batil dalam menafsirkan sunnah-sunnah. Jadi ini kita lihat, enggak perlu, yang jelek-jelek itu enggak perlu. Ya. Tidak ada gunanya menukilkan perkataan-perkataan dari sebagian ulama dalam menafsirkan hadis yang keliru-keliru itu tidak perlu disebut. Apa yang perlu disebutkan? Wa nadhkuru as-shawab. Kita sebutkan aja yang baik-baik, yang benarnya aja disebutkan. Wa isyaru ila tahdhiri min al-i'tirar bima khalafahu. Dan hanya mengisyaratkan, ya, tapi kita hanya sebutkan yang mengarahkan dan memperingatkan agar jangan tertipu dengan pendapat lain yang bertentangan. Kadang-kadang kan ada orang yang tertipu karena ada pendapat yang menyelisihi. Suka dengan yang menyelisihi, yang aneh-aneh. Ya, gitu.
وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف. Di dalam hadis-hadis yang telah kita baca tadi, alhamdulillah tidak ada problem dan tidak ada yang lemah hadisnya. Semua hadisnya adalah sahih dan tidak ada masalah. Bal kulluha sahihatun was-sawabu fiha anna an-nahya fiha mahmulun ala karahati tanzih. Semua hadisnya sahih. Baik hadis yang mengatakan dilarang minum berdiri atau hadis yang menginformasikan Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri, atau hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari yang mengatakan Ali bin Abi Thalib minum dalam keadaan berdiri, lalu dia katakan aku melihat Rasulullah melakukan hal yang sama. Ya. Lalu bagaimana menafsirkannya, mengkompromikan semua ini? Kalau kita lihat kan ada kontroversial. Lalu was-shawab fiha, yang benar dalam menafsirkannya, annan nahya, larangan yang ada dalam hadis tentang minum berdiri itu mahmulun ala karahatit tanzih. Bahwa ditafsirkan bahwa itu adalah larangan untuk supaya kita bersih. Maksudnya apa? Masuk kepada jatuhnya kepada makruh, tidak kepada haram. Oh, kalau makruh begitu boleh dong. Hah? Kalau makruh boleh. Yang boleh itu apa? Memboleh itu adalah mubah. Makruh itu tercela, ya, tetap dilarang. Kadang-kadang kan cara pandang dari sebagian itu, kalau makruh lebih dekat kepada boleh dilakukan. Kalau sunat boleh ditinggalkan. Ya, sebenarnya sunat itu dekat kepada perintah, karena dia adalah perintah. Cuma dalam perintah ini ada nilai ajakan saja, bukan penekanan. Begitu juga dengan makruh. Makruh itu dekat kepada yang haram, karena dia adalah dilarang. Ya, yang haram larangannya ditekankan. Ya, kalau makruh larangannya dianjurkan. Wa amma syurbuhu sallallahu alaihi wasallam qa'iman fa bayanun lil jawazi fala iskala wala ta'arud. Adapun minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, maka itu adalah sebuah penjelasan akan kebolehan. Ya. Maka tidak ada iskal, tidak ada problem dalam masalah ini dan tidak ada kontroversial. Wa hadza alladhi dzakarnahu yata'ayyad masiru ilaih. Apa yang kita sebutkan itu, inilah yang sepantasnya untuk dijadikan rujukan. Wa amma man za'ama naskhan aw ghairahu faqad ghalata ghaltan fahisha. Adapun orang yang mendakwakan bahwasanya hadis yang membolehkan atau hadis yang menunjukkan Nabi berdiri, minum berdiri, itu adalah mansukh, dihapus hukumnya, ya, maka ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat jelas. Wa kaifa yusaru ila an-naskhi ma'a imkan al-jam'i bain al-ahadith.
kita langsung saja untuk pergi ke metode penghapusan. Ya. Sementara atau mengambil salah satu di antara riwayat dengan menghapus yang lain, sementara masih bisa kita mengkompromikan. Metode ulama dalam mengkompromikan dalil berarti itu adalah memberlakukan semua dalil. Ya. Memberlakukan semua dalil. Kalau misalkan ada tarjih namanya, ada naskh namanya. Tarjih memperkuat salah satu sisi. Naskhi adalah atau naskhu adalah menggugurkan salah satu ya, riwayat, menghapusnya. Ya, lau thabatat tarikh, kalau seandainya kita mengetahui sejarah, maka hukum yang sebelum dihapus oleh hukum yang datang setelahnya. Jika kita tahu mana yang lebih dahulu, mana yang tidak, mana yang belakangan. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak bisa kita mendakwakan bahwa hukum A dihapus oleh hukum B. Ya, kalau kita tidak tahu dengan jangan-jangan B adalah datang belakangan, A datang awal, nggak mungkin yang datang awal menghukum yang datang belakangan. Wa anna lahu bidzalika, bagaimana, dari mana datangnya pendakwaan-dakwaan tersebut? Fa in qil, kalau ada yang mengatakan, kaifa yakunu syurbu qa'iman makruhan wa qad fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kok bisa minum berdiri itu hukumnya makruh sementara Nabi pernah melakukan? Ya. Fal jawab, maka jawabannya anna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam idza kana bayanan lil jawaz la yakunu makruhan. Faqad thabata anhu annahu tawadda'a marratan marrah. طاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشيا أكمل والنظائر هذه غير منحصرة. Jawabannya bahwa perbuatan Nabi apabila itu adalah sebuah keterangan untuk kebolehan, maka hukumnya tidak menjadi makruh, berarti boleh. Ya. Seperti yang telah valid dari Nabi SAW, beliau berwudu sekali-sekali, wajahnya sekali, tangannya sekali. Ya. Beliau pernah tawaf di atas ontanya. Ya. Sementara ijma' mengatakan bahwa wudu itu 3 kali. Sepakat ulama bahwasanya wudu itu 3 kali. Ya. Bahwasanya tawaf dengan berjalan itu lebih sempurna daripada di atas kendaraan. Dan yang semisal dari perbuatan ini atau kasus ini sangat banyak. Fakana sallallahu alaihi wasallam yunabbihu ala jawazu syai'in marratan atau marrat wa yuwadhif ala al-afdal minhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan bolehnya sesuatu sekali atau beberapa kali, tapi beliau merutinkan dengan perbuatan yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal kalau dalam minum ini? Duduk. Tapi mungkin dalam kasus-kasus tertentu, ya, boleh minum dengan berdiri. Ya, tapi rutinnya Nabi lebih dominan itu adalah
minum duduk. Fahakadha kana akthar wudu'ihi thalathan thalatha wa akthar tawafihi masyiya wa akthar syurbuhu jalisa. Begini, ya, Nabi pernah berwudu sekali-sekali, tapi dominan wudunya 3 kali. Dominan dari tawafnya adalah dengan berjalan kaki. Ini menunjukkan ketika Nabi melakukannya dengan naik kendaraan, boleh orang untuk tawaf naik kendaraan walaupun tidak sakit. Ya. Latih-latihnya abo tawaf didorong salah kursi roda, boleh. Atau dengan skuter sekarang nih. Nah, bayar 50 real pakai skuter. Ini sehat, boleh. Ya. Karena Nabi SAW di atas ontanya tawaf dalam keadaan beliau sehat. Ya, tapi yang afdal itu apa? Dengan berjalan kaki. Nah, begitu juga kebanyakan cara minumnya Nabi atau minumnya Nabi SAW dalam keadaan duduk. Ya. Nah, kalau seandainya ada kondisi-kondisi tertentu dia berdiri, minum dengan berdiri, ya berarti tidak apa-apa karena Nabi pernah melakukannya. Wala yatashakkaku fihi man lahu adna nisbatil ilmi wallahu alam. Dan ini adalah sangat wadihun. Ini sangat jelas sekali, ya. Tidak perlu ada rasa keraguan bagi orang, ya, berilmu dalam masalah ini. Wa amma qauluhu, adapun perkataan beliau, man nasiya falyastaqi. Nah, ini bagaimana nih? Siapa yang lupa hendaklah dia memuntahkan. Ya. Ini bagaimana nih? Fa mahmulu 'alal istihbab wan nadab. Maka ungkapan ini ditafsirkan dalam bentuk adalah ini dianjurkan. Jadi kalau seandainya siapa yang lupa, dianjurkan dia memuntahkan lagi. Ya. Falyusahabu liman syariba qa'iman an yataqayya li hadzal hadits as-sahih as-sarih. Dianjurkan bagi orang yang minum dalam keadaan berdiri untuk memuntahkannya kembali, ya, disebabkan oleh hadis yang sahih, yang sarih, yang betul-betul jelas ini. Fa innal amra idza ta'adzara hamlu 'ala al-wujub humila 'ala al-istihbab. Karena perintah, ya, kalau ada diksinya perintah, ya, apabila tidak bisa ditafsirkan kepada kewajiban, maka ditafsirkan kepada dianjurkan. Ya. Wa ma qaulu Qadhi Iyad, adapun perkataan Qadhi Iyad, la khilafa baina ahli al-ilmi anna man syariba nasiyan laysa alaihi an yastaqiyya. Ungkapannya yaitu tidak ada perbedaan menurut ulama, siapa yang minum karena berdiri karena lupa, ya, minum karena lupa, dia tidak perlu memuntahkan. Fa asyara bidzalika ila tad'if al-hadis. Dia dengan demikian dia mengisyaratkan bahwa hadis yang disebutkan di atas seakan-akan itu adalah lemah hadisnya. Ya, fala yultafatu ila isyaratihi. Tidak perlu melihat kepada ungkapan atau isyarat-isyaratnya itu. Wa qawlu ahlul ilmi lam yujibu istiqa' la yamna'u qawnuhu mustahabbah. Para ulama yang tidak menganjurkan untuk memuntahkan bukanlah berarti bahwasanya tidak dianjurkan untuk memuntahkan, karena hadisnya sudah jelas. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan bahwa tetap dianjurkan untuk dimuntahkan. Fa inna ad'a mudda'in in idda'a fa in idda'a mudda'in man'ul istihbab fa huwa mujazif
la yultafatu ilaihi. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa tidak perlu dianjurkan, maka ini adalah omong kosong. Katanya. Hadis sudah nyata-nyata mengatakan falyastaqi, maka adalah dimuntahkan. Ya. Maka ini tidak perlu dihiraukan. Famin aina lahul ijma' ala man'il istihbab. Dari mana dia bisa mendatangkan bahwasanya adanya ijma' untuk tidak menganjurkan. فكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعوات والترهات. Kok bisa sunnah yang jelas sahih, valid, ya, ini ditinggalkan oleh disebabkan oleh anggapan-anggapan saja. Maka kita lihat bagaimana Imam Nawawi betul-betul dia berusaha menerapkan sunnah. Thumma alam, kita ketahuilah, annahu tustahabbul istiqa' liman syariba qa'iman nasan aw muta'ammidan. Lalu ketahuilah bahwa dianjurkan untuk memuntahkan bagi orang yang minum dalam keadaan berdiri, baik dia lupa maupun dengan sengaja. Wa dzikrun nas fil hadits laisa al-muradu bihi. Menyebutkan ungkapan orang yang lupa dalam hadis ini bukanlah itu maksud utama. Wa annal qasid yukhalifuhu bal litanbihi ala ghairi bitariqat aula. Akan tapi untuk mengingatkan orang yang minum dengan sengaja itu sengaja untuk menyelisihi. Yang lupa saja diperintahkan untuk memuntahkan, apalagi minum dengan sengaja. Li'annahu idza amara bihi nasi wa huwa ghairu mukhatab, kalau seandainya orang lupa saja diperintahkan untuk memuntahkan, sementara orang lupa tidaklah termasuk kategori orang yang diajak dalam hukum karena dia lupa. Ya, fal 'amid mukhatab mukallaf aula. Adapun orang yang sengaja melakukan, dia adalah orang yang diajak untuk melakukan perintah, itu lebih utama untuk melakukannya. Wa hadza wadihun la syakka fihi la siyama ala madhhab Syafi'i wal jumhur. Yani ini sangat jelas sekali, tidak ada keraguan di dalamnya, kecuali apalagi menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Ya. Fi annal qatil amdan, lalu diambilkan penafsirannya. Orang yang membunuh dengan sengaja talzimhul kafarah. Wajib dia membayar kafarat. Ya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan khati'an fatahriru raqabah." Orang yang membunuh orang mukmin tanpa sengaja, wajib dia membayar kafarat. Kalau yang tidak sengaja saja wajib bayar kafarat, maka orang yang sengaja membunuh, ya, maka wajib dia bayar kafarat. Artinya bagaimana? Orang yang sengaja membunuh, kalau seandainya dimaafkan oleh keluarganya sehingga tidak dikisos, maka tetap juga dia membayar kafarat. Kenapa? Karena yang lupa saja, yang tidak sengaja melakukan, kena kafarat, ya, apatah lagi orang yang sengaja. Begitu juga orang yang minum tidak sengaja berdiri disuruh diperintahkan untuk memuntahkan, apalagi orang yang minum sengaja berdiri. La yamna'u wujubuha 'ala al-'amid bal litanbih wallahu a'lam. Maka tidak ada yang menghalangi untuk diwajibkannya kepada yang sengaja. Ya. Dan hal ini disebutkan hanyalah untuk mengingatkan. Jadi di sini kita mengetahui bagaimana yang seharusnya kita lakukan, yaitu yang pertama adalah minum
dengan keadaan duduk. Kemudian bagaimana dengan makan dalam keadaan berdiri? Jadi disebutkan, Qatadah mengatakan, bal asyar wa akhbath, lebih jelek dan lebih buruk dan lebih keji. Ya, kita lihat di Jakarta itu, ya, tempat-tempat pesta sangat minim tempat duduk. Ya, seakan-akan sengaja harus berdiri. Ya, kalau duduk malu, karena banyaknya orang berdiri, akhirnya berdiri juga. Wah, ini berdiri makan dan minum, makan nasi, ambil piring berjajah, berjalan kemana-mana sambil ngobrol sambil anu. Ya, Pak. Jadi ini tentunya adalah tidak sesuai dengan akhlak, ya, bagaimana makan dan minum yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita menjalankan adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Berusaha kita minum dalam keadaan duduk. Kalau kita ambil dalam pondok yang tadi, hukum asalnya atau yang seringnya adalah minum dalam keadaan duduk. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, ya, yang menuntut kita atau memaksa kita untuk minum dalam keadaan berdiri, maka itu tidak mengapa. Karena ada riwayat menjelaskan itu, akan tetapi yang paling banyak dominan adalah minum dalam keadaan duduk. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, tentu kalau kita lihat pada umumnya adalah makan berat. Makan bakso, makan berat itu makan ringan. Ya, makan kecil, ya. Apalagi makan permen, ya, butuh setengah jam. Ya, nah jadi perlu kita, yang orang aja misalkan orang berdiri makan bakso berdiri, udah orang jijik lihatnya gitu ya. Masa nggak mau berduduk gitu? Ya kelihatan kita sendiri ketika pergi ke tempat pesta yang tadi hampir semuanya berdiri, ya, kita sendiri tidak nyaman, risih melihatnya, ya. Karena memang ini tidak sama sekali Islami, ya, bertentangan dengan adab etikanya cara makan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, air zam-zam itu sudah, malahan ulama mengatakan sunnah minum air zam-zam itu berdiri. Ya, kalau minum air zam-zamnya berdiri, karena Nabi berdiri. Apa sebabnya? Tidak disebutkan. Ya. Nah, ada yang cara menafsirkannya, minum yang lain duduk, minum air zam-zam berdiri. Wallahu a'lam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.